Jadi kitab Wahyu ini adalah membuka hal-hal yang akan terjadi untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang yang diberkati, yang diselamatkan. Di dalam kitab Wahyu ini itu dinyatakan suatu persekutuan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada saat ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah. Saya akan mengajak kita membuka Alkitab dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini adalah kitab yang membuka segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi bukan untuk disembunyikan, bukan sesuatu yang terus sebagai misteri, tapi sebenarnya ini adalah cara Tuhan untuk memberitahukan hal-hal yang terjadi. Hanya ini bisa dimengerti kalau berserah sepenuh kepada Tuhan dan kalau sungguh-sungguh ia sampai mendapat hikmat dari Tuhan. Jadi seperti Daniel juga, dia bisa mengungkap hal-hal yang tersembunyi. Bahkan begitu juga Yusuf, dia mengungkap hal-hal yang tersembunyi. Jadi Tuhan memberitahukan hal-hal yang akan terjadi. Itu sebabnya penting sekali kita harus memperhatikan ini. Sebagai pengantar, saya mau ajak kita dulu membaca dari kitab Amos pasal yang ketiga ayat 7. Tuhan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi kitab Wahyu adalah pemberitahuan Tuhan untuk akhir zaman. Pemberitahuan Tuhan. Jadi kalau ada yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan dan juga menjaga kehidupan berkenan kepada Tuhan, sama seperti Daniel berkenan kepada Tuhan,
sama seperti Yusuf berkenan kepada Tuhan. Mereka bisa mengerti hikmat yang dari Tuhan, bertindak tidak salah, bertindak untuk menjadi bagaikan obor mercusuar di tengah-tengah kegelapan, mercusuar dari Allah, obor yang hidup dari Allah. Jadi kitab Wahyu ini adalah membuka hal-hal yang akan terjadi untuk anak-anak Tuhan, untuk orang-orang yang diberkati, yang diselamatkan. Di dalam kitab Wahyu ini itu dinyatakan suatu persekutuan. Itulah yang saya lihat dalam kitab Wahyu ini. Satu persekutuan bagaimana Allah pencipta langit bumi segala isinya mempersekutukan orang-orang nanti akan berpuncak di Yerusalem baru. Ya. Di dalam kitab Wahyu ini saya lihat persekutuan begitu banyak. Ada persekutuan di dalam kesempurnaan, ada persekutuan di dalam menyatakan hikmat yang benar-benar dari Tuhan sehingga orang-orang benar sampai menghakimi malaikat. Itu persekutuan yang baik. Tapi ada juga persekutuan yang sangat jahat. Iblis akan menghimpun malaikat-malaikat jahat dengan orang-orang jahat. Mereka menyatu bersekutu menjadi kelompok yang sangat besar, memerangi Tuhan dengan orang-orang kudusnya. Kelompok Tuhan dengan orang-orang kudusnya. Maka secara keseluruhan mereka nanti akan dimakan api. Di dalam kitab Wahyu ini saya lihat juga persekutuan orang-orang jahat. Di dalam kitab Wahyu ini juga saya perhatikan persekutuan pencari kesenangan dunia, sehingga nanti mereka disebut bagaikan Babel yang besar, tapi hanya ya dalam 1 jam dihancurkan oleh Tuhan. Marilah kita sama-sama membaca kitab Wahyu pasal 1 ayat 1 sampai 3. 1, 2, 3. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hamba-hambanya Yohanes. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Inilah permulaan persekutuan yang sangat besar. Ini persekutuan yang sangat besar di sini adalah persekutuan yang digambarkan di dalam
pohon. Satu pohon. Jadi kita lihat wahyu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah pokok anggur yang benar. Tetapi wahyu itu bukan dari dia sendiri, yang dikaruniakan Allah kepadanya. Jadi Allah tidak kelihatan, maka pohon itu mulai kelihatan. Nah, jadi Allah itu sebagai sumbernya semuanya, yang menopang, yang menghidupkan, karena dia bagaikan akar yang tidak kelihatan. Nah, jadi di sini makanya dikaruniakan Allah. Jadi Allah di sini adalah sumber. Baru nanti Yesus Kristus. Itu Allah tidak kelihatan, Yesus Kristus kelihatan. Nanti kita akan lihat bagaimana dia mempersekutukan. Supaya langsung kita dapat gambaran di sini, Allah yang tidak kelihatan, Yesus sebagai pokok, baru hamba-hambanya. Ini hamba-hambanya. Apa yang harus terjadi dan oleh malaikatnya, malaikat yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi Bapa, Yesus, hamba-hambanya, dan ada juga malaikat. Ya, inilah persekutuan baru. Kita lihat Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi kalau kita lihat lagi nanti, maka ranting-ranting itu adalah ketujuh jemaat itu. Jadi tidak lagi seluruh bumi, bukan lagi semua Kristen. Di dalam kitab Wahyu ini yang terselamatkan adalah dari gereja ataupun jemaat yang ada di Efesus, di Smyrna, di Pergamus, Tiatira, dan juga Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Itu yang terakhir. Jadi ada perbedaannya. Yesus akan datang yang kedua kali, yang dipersiapkan ini 7 jemaat itu bukan umum lagi. Kapan umum? Nah, itulah kedatangan Yesus yang pertama. Dia mengabarkan Injil. Itu untuk umum. Semua. Penjahat, orang baik, orang berpangkat, orang miskin, orang kaya, orang yang bagaimanapun, semuanya. 4 Injil terbuka bagi semua. Tapi kitab Wahyu hanya kepada yang terarah. Saya perhatikan tidak ada lagi kepada yang lain, hanya kepada 7 jemaat itu.
ataupun kalau itu adalah model atau contoh dari orang-orang di akhir zaman yang akan selamat, tetapi coraknya seperti salah satu dari ketujuh sidang jemaat ini. Jadi bukan umum, bukan dunia. Jadi Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu untuk semua itu pendamaian awal. Saya mau mengajak kita membaca di dalam kitab Kolose. Kolose pasal yang pertama ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, itu di dalam Yesus. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib itu. Jadi itu sebabnya hanya dengan kematian Yesus orang diperdamaikan. Inilah kebenaran Injil. Kalaupun ada orang memberitakan hal-hal yang lain, itu kita tidak urusi, kita tidak campur tangan. Kalau ada keselamatan di luar itu terserah mereka. Tapi inilah kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Yesus, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Itu sebabnya ya Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apa yang dimaksud? Harus mengalami pendamaian oleh darah salib. Kenapa harus darah salib? Banyak orang justru menghina salib. Bermacam kata orang tentang salib. Ada yang berkata bahwa di situ ada jin atau lain. Ada yang berkata Tuhannya pakai cawat disalib. Nah, orang tidak mengerti itu adalah jalan kepada penebusan. Kenapa harus kepada penebusan? Satu, darah yang murni, darah yang tidak berdosa harus tertumpah menebus kita. Jadi kalau belum menerima darah Yesus, mereka mengakui mereka mendapat pengampunan oleh darah kambing, darah sapi, darah lain-lain. Tapi kalau kita dan Yesus sudah menyatakan di kayu salib, tidak bisa dibantah, tidak bisa disangkal. Mereka mengerti, tapi sebagian menolak. Ya itu memang harus begitu. Sama dengan di sebelah-sebelah Yesus, satu mengolok, satu percaya. Nah, jadi manusia sebegini banyak. Kalau mungkin sekarang ini termasuk 8 miliar, ya begitu. Tapi Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup.
tanpa darah penebusan itu tidak bisa. Mengapa Yesus harus mati? Itu adalah jalan masuk kepada maut, supaya Yesus mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Kenapa Yesus harus mati? Itu adalah cara Yesus untuk mengalahkan siasat-siasat iblis yang dia membanggakan diri, sombong. Dia mau menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Tapi Yesus, dia merendahkan diri, taat sampai mati tersalib. Dan setelah ketekunannya di kayu salib, itulah menjadikan dia juru selamat. Ada baiknya kalau kita akan memperhatikan di dalam kitab Ibrani pasal yang kelima ayat 7, saya baca. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ini kesempurnaan penderitaan sampai kepada mati tersalib, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Itu sebabnya dialah juru selamat, jalan kebenaran dan hidup. Dan di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat disebut, maka keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Inilah perbuatan Yesus, pengorbanannya. Sebabnya Dia harus meninggalkan kealahannya. Dalam Filipi pasal yang kedua, kita juga akan memperhatikan ini. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi mengalahkan maut, karena maut tidak bisa pegang dia bangkit. Mengalahkan iblis, nah inilah. Kalau iblis itu digambarkan di dalam Yesaya, ya, dia hanya menonjolkan aku-akunya. Hanya di dalam Yesaya ini tidak ada kita langsung membaca iblis, tidak ada juga disebut di situ setan, tapi ya dia disebut secara simbolis. Jadi disebutkan begini, Yesaya 14 ayat 12, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi,
hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Jadi kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia tidak ada kata Lucifer, tapi kalau kita baca bahasa Inggris juga sudah ada. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atasnya, bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah ini. Jadi akunya itu dan puncaknya itu hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi kita lihat dia naik mengatasi ketinggian. Nah ini tempat Tuhan, tempat Allah. Dia mau ke situ. Namun apa yang terjadi? Ayat 15. Sebaliknya ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam, di liang kubur. Jadi untuk mengalahkan iblis itu Yesus menunjukkan rendah hatinya. Dia ketemui dia di situ paling rendah. Nah, dikubur. Makanya Yesus harus masuk di kubur. Tapi mereka yang tidak mengerti, mereka tidak. Roh Kudus belum jamah mungkin. Ada waktunya nanti. Jadi Yesus harus masuk di situ. Tempatnya iblis yang menyombongkan diri. Nih, dengan rela hati saya siap datang sini. Mulai meninggalkan tata, tidak menganggap kesetaraan dengan alam. Masuk di pengadilan Herodes, masuk di pengadilan Pilatus. Saya diputuskan harus mati. Dan saya masuk di maut ini. Tapi bangkit. Nah, disitulah kalah maut. Dan disitulah kalah iblis. Karena mengalahkan kesombongan itu, Yesus dengan praktek rendah hati. Inilah yang sangat sulit bagi manusia, mengalahkan kejahatan, ketidakbenaran, sering dengan kekuasaan, dengan paksa, dengan kekuatan. Tapi kalau Yesus mengalahkan itu, justru dia siap merendahkan serendah-rendahnya. Itu sebabnya tidak ada jalan lain, hanya dia. Hanya dia yang bisa membuka jalan. Hanya dia yang bisa di dalam kerendahan itu. Itu sebabnya hanya dia yang membuka jalan. Keempat Injil itu itulah membuka jalan sehingga benar-benar terjadi hal yang memperdamaikan. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam dalam Dia. Ini saya baca Kolose 1, saya ulang lagi. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi, nah ini, maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tidak bercela dan tidak bercacat di hadapannya. Jadi kitab Kolose ini sudah mengambil pekerjaan Yesus yang pertama di dalam 4 Injil, tapi juga sudah mengadakan koreksi kepada 7 jemaat
sebagai membawa sampai tidak bercacat celah. Jadi dalam Injil dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Kolose ini sudah disambungkan pekerjaan iblis dan pekerjaan penyucian yang ada di dalam kitab Wahyu. Jadi itu sebabnya disebut gereja ataupun jemaat, dan boleh dibilang mempelai yang kudus, yang tidak bercacat, tidak bercela. Ya, jadi tidak bercela, tidak bercacat di hadapannya. Sering sekali manusia sudah merasa dia udah baik. Saudara-saudaraku, apapun kebaikan kita, kalau kita yang berkata kita dan merasa kita baik, itu belum berlaku. Jadi harus sampai diakui oleh Tuhan, sehingga nanti Tuhan tidak akan panjang lebar lagi berkata-kata, lihat, aku sudah menjadikan segala sesuatu baru. Itu artinya kita tidak bercacat celah di hadapannya, ya, di pemandangannya, berkenan kepadanya. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Jadi perjalanan kita ini, kalau Tuhan sudah mulai membuka, jangan takut. Waduh, kalau begitu nggak bisa dong. Loh, kita percaya saja kalau bukan Roh Kudus yang membuka itu nggak bisa. Itu baru awal jadi Kristen. Karena hanya Roh Kudus yang membawa orang mengaku Yesus itu juru selamat. Hanya Roh Kudus yang membawa manusia itu percaya menerima keselamatan. Tetapi Roh Kudus dan firman Tuhan itu nanti yang membawa manusia ini sampai tidak bercacat celah. Sama dari awal, sama juga mengakhiri. Tuhan yang mengerjakan. Jadi kita jangan khawatir. Kalau firman Tuhan berkata sampai kita tidak bercacat celah, itu Tuhan mampu melaksanakan itu. Ya, jadi di sini kita sudah lihat persekutuan Bapa dengan Yesus, karena Yesus Kristus itu mendapat atau dia punya wahyu, tapi wahyu itu dikaruniakan oleh Bapa surgawi. Baru Bapa Yesus, hamba-hambanya dan malaikat-malaikatnya. Nah, jadi disampaikan kepada 7 sidang jemaat. Nah, inilah bagaikan Bapa itu yang mengatur semua yang tidak kelihatan. Yesus itu sudah mulai pohonnya, baru hamba-hambanya itu cabang-cabangnya, ya, malaikat-malaikatnya juga bersama di situ. Baru nanti selanjutnya orang-orang yang percaya yang begitu banyak, baru sebagai model-model dari semua. Itulah model ke-7 sidang jemaat. Kiranya kita semua ada di sana. Kiranya hati kita terbuka. Semua para yang mengikuti jalannya ibadah ini semoga terbuka. Dan kalau Tuhan berkenan, kita akan lanjutkan kitab Wahyu ini. Tapi sebulan ini masih kita akan teruskan hal yang lewat. Nanti kalau sudah April baru lanjut terus, karena ya begitulah mungkin kehendak Tuhan.
paling baik. Tuhan memberkati. Mari kita mau